Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mustamin Tewa. Melanjutkan video sebelumnya, kita pada video kali ini kita akan mencoba menunjukkan cara penginstalan aplikasi Cortona, karena sepertinya masih ada beberapa chat ke saya bahwa bagaimana caranya untuk menginstalasi. Nah, yang pertama-tama adalah pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Cortona 3 dimensi viewernya, baik versi 32 untuk OS Anda yang menggunakan versi 32 bit dan juga untuk yang 64 bit. Saya akan mencoba menginstal sesuai dengan konfigurasi sistem di tempat saya untuk Cortona 3 dimensi viewer untuk versi 64 bit. Oke, saya double klik dulu, saya ekstrak filenya. Saya akan ekstrak di tempat yang sama. Nah, selanjutnya adalah saya tinggal mendouble klik aplikasi ini dan melanjutkan proses instalasi tersebut dengan mengklik next. Di sini tentu I accept ya, kemudian klik next, kemudian di sini pastikan dia default pada radio button DirectX renderer, atau nanti Anda juga bisa mencoba ini ketika itu tidak berjalan sempurna. Next, kemudian install. Kita menunggu sejenak. Ketika ada apa-apa yes or no, tentu yes ya, pastikan ini berjalan sempurna. Tentu perbedaan operation system yang Anda gunakan juga sedikit memberikan tampilan dalam penginstalan yang mungkin sedikit ada perbedaan, tetapi pastikan semua berjalan baik-baik saja. Dengan menginstal aplikasi Cortona 3 dimensi viewer setupnya, pastikan dia berjalan sukses sampai selesai dan kita lihat hasilnya. Program ini tidaklah terlalu besar filenya, saya kira hanya beberapa megabyte saja, dan setelah itu kita sudah bisa membuat program 3 dimensi berbasis bahasa VRML. Jika ada blok, abaikan saja. Oke, ini view readme filenya di combo boxnya boleh tidak dicentang, view sampelnya. Kalau mau melihat sampelnya asik juga. Nah, kalau mau melihat dan mencoba apakah ini jalan dengan baik atau tidak di Internet Explorer, seperti biasa allow blocked kontennya nih. Nah, ini dia. Jadi aplikasi ini sesungguhnya kalau dilihat dia mampu menciptakan bentuk animasi seperti ini. Dan tentu kita bisa membangun berbagai jenis bentuk-bentuk objek 3 dimensi yang mungkin juga ada animasinya, dan kita bisa belajar dari sampel ini. Setelah berhasil, tentu akan ada tulisan Cortona 3 dimensi pada Internet Explorer Anda yang sebelumnya tidak ada. Saya karena kebetulan menggunakan komputer yang baru terinstalasi, sehingga ini masih banyak yang perlu saya perbaiki. Nah, tampilan seperti ini sudah bisa membantu kita untuk menjalankan program-program VRML yang Anda telah buat sebelumnya. Nah, contoh, saya akan masuk ke dalam folder yang pernah kita buat. Saya akan keluar dulu. Yep. Ini saya ke sini ya. Ini dia. Jadi sudah pernah kita membuat di praktek yang di video sebelumnya, silinder untuk silinder, geometri silinder 03, sphere 03, kemudian cone 03 dan box 03. Bahkan pernah juga kita membuat
bagaimana menggabungkan 2 objek dan 3 objek. Nah, ini juga bisa kita buka bersama-sama, penggabungan 2 objek box dan penggabungan 3 objek. Sekalian kita menguji apakah proses instalasi yang saya lakukan ini berhasil. Oke, di Internet Explorer, jadi dia akan terbuka di sini. Ini file yang pertama. Ini yang kedua, dia di sini allow. Saya ya di panel ini saya sedikit kesulitan karena kebetulan rekaman saya menutupi panel ini, jadi sekalipun mouse saya berada di sini, sesungguhnya ada satu panel lagi untuk panel rekaman video ini yang ada di atasnya ya. Jadi coba saya oke, kita lanjutkan kembali. Ini saya akan refresh. Ini dia. Ini kita sudah pernah membuat objek seperti ini, penggabungan ini penggabungan 4 objek ya. Jadi di dalamnya ada kon, kemudian di bagian luar itu ada geometry box, dan di bagian di tengahnya ada silinder dan ada spare yang bundar. Ini spare-nya juga kita berikan efek transparan, sehingga sedangkan untuk konnya ini kita tetap pertahankan ya. Dia tidak hanya diffuse, menggunakan diffuse color saja. Color yang kita gunakan juga bukan merah jambu seperti ini, tapi dia adalah ungu. Dan kenapa dia warnanya seperti ini, itu karena penggabungan dari warna kuning ya, penggabungan dari warna pencampuran antara warna kuning pada silinder dengan ungu menghasilkan warna seperti ini pada kon. Dan konnya ini menembus, kelihatan seolah-olah menembus objek boxnya. Kenapa demikian? Karena di objek boxnya juga kita berikan pengaturan transparansi 0,5, sehingga ini tertembus ke atas, sehingga objek-objek seperti ini dengan mudah dan gampang Anda bisa membuatnya pada saat Anda melakukan pengaturan. Nah, ini dia kalau tampak dari tampak atas. Kemudian kita bisa memutarnya, ini sedikit ke bawah, nih kelihatan dari berbagai sisi. Warna birunya itu di spare, nampaknya dia akan kelihatan pada saat kita memutarnya seperti ini ya. Nah, itu dia berubah ya. Kemudian ini dia. Nah, bagaimana dari sisi yang lain ya? Ini kita bisa memutar-mutarnya. Nah, objek-objek seperti ini itu dengan mudah Anda buat dengan bahasa-bahasa program yang cukup singkat di Vermeil. Jadi menggunakan UTF-8 ya. Jadi kita bisa melanjutkan praktek ini pada video-video selanjutnya. Ketika telah berhasil menginstal, pastikan semua program bisa Anda praktekkan di video-video sebelumnya. Anda bisa mengikutinya. Ini dia. Oke. Ini juga saya akan menunjukkannya kembali. Oke, ini dia. Kemudian untuk yang ini, oke, ini kon, dan kita sudah melakukan pengaturan untuk bottom radiusnya. Kita berikan ukuran yang lebih lebar ya dibanding height-nya. Itu yang pernah kita lakukan. Kemudian silinder, kalau di silinder kemarin lebih kepada properti objeknya ya, tinggi radiusnya dan height-nya.
kemudian di sini sphere kita berikan ukuran yang lebih kecil. Dan penggabungan dua objek box, di mana sama-sama objek box satu berwarna kuning dan objek box lainnya berwarna merah, hanya menggunakan diffuse color saja, dan kita tidak menggunakan efek transparansi. Secara keseluruhan ini bisa terlihat berjalan dengan baik, berarti penginstalan untuk aplikasi Cortona-nya ini berjalan dengan baik di Windows 10 ya. Sebelumnya di praktek-praktek sebelumnya saya menggunakan Windows 8,1, cuma karena ada sesuatu dan lain hal saya menginstal ulang kembali dan menggantinya dengan sistem operation system untuk versi 10, dan ini juga berjalan dengan baik. Saya berharap bahwa aplikasi itu juga bisa berjalan dengan baik di tempat Anda sesuai dengan operation system yang Anda gunakan. Saya kira memang tinggal menyesuaikan apakah nanti akan menggunakan versi yang 32 bit atau versi 64 bit. Pastikan sesuai dengan operation system yang Anda gunakan. Nah, bagaimana kita mencoba membuat objek baru, karena ini kan objek yang sudah ada ya. Jadi ada juga pertanyaan bagaimana membuat file URL. Nah, sekarang saya akan mencoba di sini. Jadi, namun kalau mau lebih cepat, saya kira saya membuka saja salah satu file yang ada di sini ya. Ya, pada dasarnya kita hanya membuat, saya naik dulu, membuat kode pagar di sini. Ini terlalu kecil ya, saya besarkan dulu. Kemudian VRML ya, versi berapa yang Anda gunakan, mau versi 1 atau versi 2. Kemudian UTF-8 nantinya ya. Jadi saya membuka salah satu saja yang paling dasar yang pernah kita gunakan ya. Jadi open with, saya akan membukanya di sini. Nah, ini file yang baru, ini file yang lama yang pernah kita buat. Kita menggunakan save. Jadi anggap saja bahwa saya telah mengetik ini supaya durasinya tidak terlalu lama. Ctrl C. Kalau ini jelas box yang kita buat. Kemudian saya pada bagian ini jadi sama. Ini karena saya sudah terlanjur membuat terlebih dahulu. Ada Luvave-nya ya. Ini dia. Jadi versi 2 UTF-8. Ya. Ini sudah sama. Kemudian boxnya, kan ini box, kita akan menggunakan dia silinder sekalipun sama di sana, atau saya akan menggabungkan dua objek saja ya. Jadi ini saya membuat listing yang baru kembali. Kemudian di sini, kemudian diffuse color-nya saya mengubahnya ini. Kemudian ini 010 dan di sini 001. Pada tabel sebelumnya, di praktek sebelumnya Anda sudah pernah melihat tabel warna, dan pastikan menggunakan itu untuk membuat warna-warna baru sesuai keinginan Anda. Nah, karena ini adalah dua box, saya akan mencoba membuat di sini cone kerucut yang satunya. Jadi yang satunya box, yang satunya cone. Nah, ini dia. Kemudian di sini saya bisa saja menambahkan sedikit listing dengan memberikan efek transparansi ya. Ini ini 0,5. Kemudian saya mencoba menyimpannya.
Nah, perhatikan pada bagian ini. Kalau ini Notepad ekstensi dasarnya saya kira di sini sangat banyak, sesuai dengan ekstensi program apa yang Anda buat. Karena di sini tidak disiapkan ekstensi WRL. Menggunakan Notepad biasa pun tidak masalah. Maka pastikan bahwa kita menggunakan all types ya di sini, supaya di sini juga ini terlihat. Dan untuk membuat file seperti itu, maka saya bisa membuat penggabungan box dan con namanya ya. Nah, ekstensinya saya berikan .wrl. Nah, ingat berikan .wrl, karena kalau tidak maka dia akan membuat, kemungkinannya dia akan mengambil defaultnya txt, atau mungkin juga tidak dan itu bisa membuat file kita tidak terbaca. Jadi sama juga ketika menggunakan misalnya, oh ya enggak apa-apa ya, nanti saya membuka juga ini Notepad. Oke. Jadi satu Notepad plus. Jelas kalau kita membuat listing yang ada di sini, dia akan ekstensinya txt. Nanti juga kita akan praktekkan. Nah, yang pertama saya akan memberikan ekstensi WRL. Mungkin bagus kalau saya membuat folder 02 supaya file ini saja yang terlihat. Jadi pastikan bahwa kita menulis sendiri ya, .wrl nya. Ini saya save. Saya yakin dia sudah di sana. Yang satunya, ketika kita menyimpan kembali, save as. Nah, ini dia. Ini sama sekali tidak terlihat karena tidak dalam posisi all type ya, atau semua tipe file. Nah, penggabungan box dan con saya akan tetap membuat ini, tetapi tidak memberikan .wrl. Dan perhatikan perbedaannya. Oh, di sini ada, apakah dia mau merefresh normal text file? Mungkin saya tidak perlu refresh dulu ya. Saya berikan saja perbedaan file dengan memberikan kode 01. Dan di sini saya pastikan dia dalam posisi apakah dia normal file ataupun txt dan seterusnya. Ini, tapi saya tidak memberikan ekstensi. Saya akan menyimpannya dan kita lihat nanti. Di sini juga terlihat ya, pada bagian atas di tab-tab ini, geometry box 01 RL. Kalau di sini sama sekali tidak ada ekstensi yang mengikut. Oke. Dan mari kita lihat di file tersebut. Tadi kita membuatnya di dalam 02 ya. Nah, ini lihat. Ikonnya sangat berbeda ya. Jadi kalau Cortana membaca bahwa ini ada seperti gambar kupu-kupu. Ikonnya seperti kupu-kupu. Dan ini bisa dibaca. Kalau ini sama sekali tidak. Sekalipun ukuran filenya tetap sama, maka ukuran filenya tetap sama, tapi jelas tipenya di sini terlihat ini VRML, Virtual Reality Modeling Language, dan di sini tipenya ditulis file. Nah, tentu ini kalau ini saya buka, terlepas nanti apakah kita akan melakukan modifikasi lain. Saya pastikan dulu. Maaf, ini ya. Oh, mana tadi? Oh, ini dia. Ini top. Oke. Nah, ini dia. Jadi ada dua file. Oke, yang saya menggabungkan tadi, satu con dan satu box ya. Ini hasilnya. Kita bisa lihat dari listing yang di sini ya. Kenapa? Karena saya menggunakan transparan. Kalau seandainya ini saya tidak menggunakan transparannya, atau dengan kata lain saya buat dulu jadi komentar dan saya simpan, maka tentu bagian con kemungkinannya tidak akan terlihat karena
boxnya akan lebih dominan menutup area con. Mana Internet Explorer-nya? Oh ini dia, maaf, Internet Explorer. Nah ini dia, yang tadinya kan ada efek transparannya. Begitu saya ini ya, transparan. Coba kita lihat kembali listingnya. Saya sudah simpan ya material diffuse color-nya. Ini penggabungan box dan con. Apa file ini yang dipanggil? Ada 01-nya atau file yang lain ya. Coba kita cek kembali. Ini penggabungan box dan con, tidak ada 01 ya. Tidak ada 01 di sana. Oke, ini yang lain dari sebelumnya. Oke, nah kalau begitu kita akan mencoba memanggil file tersebut, penggabungan. Nah ini malah ada con yang satu titik bak malah ya. Ini jelas tidak terpanggil dua-duanya. Jadi saya kira kalau ini sudah pada dasarnya sudah sudah benar, karena ini ikonnya sama. Nah kita akan mencoba simpan sekali lagi. Save as, foldernya juga perhatikan kita benar berada di 02, dan con 1 itu kita harus berikan .wrl tadi, karena ini belum ya. .wrl. Oke, kita tidak lupa tadi memberikan .wrl. Jadi sebenarnya kita membuat con 1, tetapi sebenarnya dia tidak terbaca oleh penampil Cortona ya. Ini sudah ada 2 gambar kupu-kupu, dan kita coba jalankan untuk yang ini ya. Jadi oke. Nah ini dia perbedaannya dengan yang di sebelahnya. Yang file yang satu kemana ya? Tidak terpanggil, berarti dia tergantikan oleh file yang ini. Oke, ini dia. Kalaupun saya putar-putar, dia lebih dominan warna hijau yang menutupi. Nah ini dia, kalau dari tampak atas sesungguhnya ada box lain, ada objek lain yang ada di dalamnya ya. Ini dia, saya akan coba putar lagi bagian di sini. Ini tidak terlihat di sini, tetapi ini kemungkinan dasarnya dengan ada yang lebih luas. Kalau di sini mungkin pada bagian atasnya. Nah, bagaimana caranya? Coba kita kembali ke sini dan mengaktifkan untuk aspek transparan yang di sini. Ini dia, transparansi 0,5. Kita ubah, atau kita melakukan perubahan ya, perubahan pada warna. Jadi connya saya ubah lagi warnanya dengan 101. Apa hasilnya nanti kita lihat. Oke, saya save as. Saya kira saya tidak perlu memanggil nama filenya, karena pada dasarnya file itu sudah ada di sini. Dan saya tinggal, nah ini dia, kelihatan kembali dia transparan. Nah inilah bagaimana caranya membuat file WRL. Saya kira ya seperti itu. Jadi yang pertama, pastikan bahwa kita telah menginstal aplikasi Cortona, karena kalaupun kita membuat file-file WRL sementara untuk Cortonanya kita tidak install, maka tentu kita akan kesulitan pada saat membuka file-file tersebut. Kemudian berikutnya saya akan mencoba menggunakan Notepad, listing yang sama. Jadi saya akan mengcopy ini. Bagi Anda yang tidak menggunakan Notepad++, pada dasarnya ini juga bisa bisa digunakan ya. Semua editor bisa digunakan. Yang penting ekstensi filenya pastikan disimpan dalam file URL. Nah, kita sudah membuat seperti ini. Jadi Anda sudah memperhatikan video-video sebelumnya yang telah pernah saya buat, dan untuk menyimpannya di sini, ketika saya menyimpan dengan file
Oke, saya menggunakan dulu save saja. Nah, secara default ini ekstensinya adalah txt. Dia adalah file text. Saya akan menyimpan dia di di D saja barangkali. Dan saya akan membuat folder 2D, 3D, 2 dimensi, 3 dimensi. Oke, saya akan simpan di sini supaya lebih gampang. Ketika Anda hilap dan ini langsung membuat nama file, misalnya latihan 01. Ketika ini kita simpan, mari kita mengeceknya. Dan saya menuju D di sini. Dia akan terbentuk sebagai file latihan. Dan kalau saya double klik, dia akan tetap terbuka dan dia adalah file txt. Bedanya adalah ikonnya juga kelihatan dia sebagai file text. Bedanya adalah ketika saya menggunakan Notepad dan menyimpan, saya harus selalu mengingat, atau kita selalu mengingat bahwa untuk di sini jangan kita menggunakan memilih tipe file untuk teksnya, tetapi all file dengan nama yang sama, tetapi saya akan memberikan titik kemudian memberikan ekstensi WRL. Oke, dan apa perbedaannya? Mari kita lihat. Yang satu ada gambar kupu-kupunya dan yang satu seperti kertas ya. Dia seperti karena memang file dianggap sebagai file teks. Yang satu kalau saya double klik dia akan kelihatan listingnya, dan yang satunya lagi kalau saya double klik maka dia akan dijalankan di Explorer. Ini dia. Apa yang latihan 01 WRL expected, ada buka kurung tutup kurung yang tidak Nah, ini dia. Kita lihat di mana letak masalahnya ya. Nah, di sini tutup kurungnya. Kita cek sekali lagi di bagian mana. Oke. Nah, di sini juga kekurangannya adalah ketika kita menggunakan Notepad++, ini berpasangan. Jelas. Ini pasangannya ini. Ini pasangannya ini. Nah, untuk yang ini tidak ada pasangannya. Jadi ini kurang satu. Sementara kalau kita menggunakan Notepad++, ini kelihatan sekali. Kalau ini saya klik, kelihatan juga merah. Ini saya klik, kelihatan bahwa ini adalah di blok yang sama. Kalau ini saya klik, di bagian bawah juga akan ada warna merah yang menyala. Jadi kelihatan apa bagian-bagian mana yang merupakan pasangan dari masing-masing blok ini. Sementara kalau Notepad yang biasa yang kita pakai tentu akan menyulitkan kita, karena kalau ini saya klik, saya tidak tahu dia yang mana pasangannya, padahal yang sesungguhnya ini adalah pasangan yang ini, karena tidak ada warna yang ditampilkan ya. Jadi saran saya ketika Anda memilih Notepad, paling tidak menggunakan Notepad++ ataupun menggunakan editor lain yang memudahkan kita untuk melihat bagian-bagian blok dari masing-masing listing yang kita bangun. Nah, ini tadi ini yang kurang ya, saya sudah tambahkan dan kita akan simpan kembali sisa menimpanya. Dan saya kira ini yang tidak menampilkan apa-apa yang tadi karena ada pesan kesalahan ya. Ini kita sudah betulkan, dan begitu kita refresh dia akan tampil expected. Apa lagi nih? Kita cek sekali lagi expected. Oke. Kita cek sekali lagi geometri. Oke ya. Oh, ini dia. Oh ya, Notepadnya ya, Notepad. Oke. Notepad++. Ini dia. Save geometri con. Ini dengan listing yang sama ya. Ini kita lihat save versi 2.
Jadi kita lihat sekali lagi. Untuk blok yang ini, yang oke. Kemudian ini dia, yang ini ya. Di mana? Satu ini. Atau coba ini saya satu saja. Satu box ini yang kita coba praktekkan ya. Satu-satu dulu. Jadi saya menggunakan latihan 02.wrl. Oke, oh tadi ANSI. Kalau saya gunakan save as kembali di sini ada enggak? Oh, nampaknya ini. Jadi tadi ANSI, ada Unicode, Big Endian. Jadi saya akan mencoba membuat ya 03, tapi encodingnya bukan ANSI tapi UTF-8. Oke, kita lihat kembali. Nampaknya di notepadnya ini ada pengaturan. Jadi kita akan coba lihat. Saya telah mencoba tadi 03 apa 02 ya. Coba lihat sekali lagi notepad. Oh, 03, seharusnya 03. Save as. Oh ya, saya menggunakan UTF-8 tapi ekstensinya lagi yang lupa. Oke. .wrl save 03. Kita akan coba buktikan. Oke, ini 03, ini yang tadi yang saya buat. Dan mari kita lihat apakah ini jalan atau dia masih juga ada kesalahan. Nah, ini dia. Ini sudah membuat box. Tadi ternyata jadi ya, karena jarang ya saya menggunakan notepad, biasanya notepad plus, dan ternyata di sini di bagian ini sudah ada pengaturan. Pada saat kita men-save atau save as, ada pengaturan yang perlu Anda perhatikan di sini, encodingnya. Nah, sesuaikan dengan encoding apa yang Anda gunakan. Kalau kita menggunakan versi 1 tentu kita akan menggunakan ANSI, dan karena ini kita menggunakan versi 2, maka kita pastikan bahwa ini UTF-8. Ini juga baru ya. Kalau di sini sudah tidak kita hiraukan lagi karena semuanya sudah secara otomatis dia akan menyeting sesuai dengan UTF yang kita gunakan. Tetapi kalau di notepad saya baru memperhatikannya kembali setelah menggunakan ini, bahwa ternyata di sini ada pengaturan encoding ANSI ataupun UTF-8. Dan ternyata ketika kita dengan listing yang benar dan kita tidak mengencoding ya, pada saat memilih encoding yang salah, listingnya tetap dianggap salah, seperti yang tadi yang saya lakukan. Nah, kalau begitu yang terakhir kita akan mencoba membuktikan dengan menggunakan notepad. Saya akan membuat satu save kembali ya, seperti yang tadi, tapi dia di sini adalah con atau listing yang di sebelahnya yang saya ambil supaya ini sama ya. Apakah mampu menghasilkan tadi box ini saja dengan mengambil listing yang ada di sini. Jangan sampai ada kelupaan ya. Ini dia. Oke. Dan tentu saya akan sedikit berhati-hati karena tadi sudah melihat contohnya. Saya akan men-save as kembali dengan 04. Jangan lagi ada kesalahan bahwa kita tidak memberikan ekstensi di sini ketika kita menggunakan file notepad yang standar. Ini WRL, ini sudah benar satu. Dan juga jangan lupa menyesuaikan. Tadi secara default ini tertulis ANSI di tempat saya, dan saya kira setelah saya memilih, dia akan secara default selalu memilih ini selama aplikasi ini masih terbuka. Jadi sesuaikan ekstensinya, kita tulis kalau menggunakan notepad biasa. Kalau di notepad plus tidak masalah, saya ke atas dulu sedikit ya. Tetapi kalau kita menggunakan notepad yang biasa, pastikan ekstensinya kita tulis sehingga dia tidak mengenalinya sebagai TXT, dan pastikan juga memilih UTF-8 ketika memang kita menggunakan
versi 2 UTF-8 dan bukan untuk versi 1. Saya kira ini untuk kita save dan saya tidak usah merefresh ya. Saya membuat file yang baru 4 supaya kita bisa lihat betul-betul perbedaannya apakah ini berjalan atau tidak. 04 saya kira itu, dan kita tinggal membuktikannya 04 dan pastikan dia berjalan dengan baik di sini. Oke, ini dia hasilnya, dan seperti biasa bisa kita lihat dari berbagai sisi. Oke, selamat mencoba, selamat menginstalasi aplikasi Cortona. Semoga Anda sukses dan silakan belajar lebih dalam dari contoh-contoh yang saya berikan di sini. Saya kira demikian saja pada video ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.